Saya pulang sekolah sekitar jam 12:30 itu langsung nungguin di depan jalan raya dan saya jadi kondektur. Itu dia. Kalau ngikutin malu mah gimana ya? Tapi saya yakin karena saya tahu diri loh. Iya, maksudnya realistis lah. Realistis, ngapain harus malu? Banyak yang bilang ketua OSIS kondektur. Oh, jadi udah pada tahu juga? Udah pada tahu. Nahawan ya? Kok jadi kondektur? Gimana? Iya, pas nahawan juga masih jadi kondektur. Masih sampai kelas 3 saya. Saya mah realistis orangnya. Ngapain harus malu gitu. Bahkan saya ini yang ngalamin. menempa Kang Dodi akhirnya jadi orang seperti ini. Saya ngalamin ditakol sama polisi. Jadi ditakol? Sorry, ini agak beda gitu ya, dipukul gitu maksudnya. Kepala dipukul Kang sama polisi sama helmnya dia. Kenapa? Jadi kan kalau angkot itu suka ngetem. Iya. Saya itu rada ayo. Ada polisi. Potrok. Ngetem lu sini pergi gitu. Ngalamin banget itu saya. Ngalamin lah. Itu sama Abi. Sama Abi. Dan Ani tuh ngalamin. Welcome to Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Video ini dipersembahkan oleh Kelas Jodoh. Kita yang memantaskan, Allah yang menentukan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian dimanapun berada, sahabat setia. Terima kasih masih di podcast kita di Setia Talks. Dan hari ini saya ketemu dengan orang yang luar biasa, sahabat saya, bro saya juga gitu ya. Kita sama-sama garap film bareng gitu, pernah nyanyi bareng dan yang lain. Pokoknya ini sahabat saya banget. Dan beliau juga salah satu personil dari Adam Musik. Kita kenalan langsung sama Kang Dodi Detullah. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Bro, sehat? Sibuk aja nih kayaknya. Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Sibuk apa sekarang nih? Sekarang mah buku kan? Buku ya? Mau launching ya? Udah launching. Launching sebelum baru PO ya. PO ya. Baru PO alhamdulillah udah selesai PO-nya. Mahar Ar-Rahma. Mahar Ar-Rahma. Dan kita mau cerita-ceritain itu tuh. Ya, terus saya masih tetap karena sekarang di member Adam. Iya. Jadi masih promo Adam karena Nanti kan kita baru juga ngeluarin single kita yang terbaru. Siap. Apa single yang terbarunya? Izinkan aku menghalalkanmu. Izinkan aku mengalami. Oh, udah dimasukin ke YouTube? Sudah pakai tapi masih video lirik. Tinggal mau buat video klipnya. Banyak sih yang nyaranin untuk Adam Hawa itu berkumpul untuk buat video klip ini. Hah? Adam Hawa? Maksudnya gimana? Kan Adam itu punya istri, Hawa kan disebutnya. Oh. Sebenarnya antum nggak tahu ya? Antum nggak tahu selama ini? Ya Allah, gimana sih, kemana aja sih bro? Jadi gini, Adam itu Hawa itu nyanyi juga. Adam itu A-nya siapa? Anandito. Iya. D-nya Dodi. A-nya lagi Ata. Yang M-nya Bayang. Iya. Adam. Iya. Hawa juga ada singkatan. Hawa ada singkatan? Antum nggak tahu selama ini? Enggak. Jadi dulu ceritanya kita itu memang sebelum ada Dinda Hau belum nikah, itu tuh kita masih bingung. Awa. Masih Awa. Iya betul, Aulia, Wardah, Anissa Rahma. Oke. Dan waktu itu si Ray itu harus kita selalu harus nyari support wayahna kalau bahasa Sundanya. Pokoknya wajib lo nyari yang ada HH-nya. Oh gitu. Walaupun sebenarnya itu hanya bercanda doang, tapi ternyata itu doa. Akhirnya Allah takdirkan dengan Dinda Hau. Gitu akhirnya. Jadinya Hawa kita itu punya istri namanya Hawa. Artinya emang nanti mau nyanyi juga? Enggak juga, cuma gini artinya. Ini nggak pernah di podcastin kayaknya. Ya jadi sebenarnya Hawa ini lebih ke istri kita aja, tidak selalunya harus nyanyi juga kan. Walaupun sebenarnya istrinya Dito kan penyanyi. Iya betul. Anissa X Cheribel gitu ya. Terus setahu saya juga si Dinda Hau tuh beliau juga bisa lah nyanyi. Iya. Nah, jadi Hawanya tuh maksudnya rencananya mau diapain gitu? Ini aja masuk ke dalam video klip kita. Oke. Cuman selama ini banyak fans kita yang bang kalau bisa Adam sama Hawa itu buat konten bareng gitu. Apakah itu Q&A, apakah itu video klipnya harus ada semuanya. Karena kan selama ini belum pernah sampai kayak gitu ya. Belum pernah sama sekali. Iya. Dan orang penasaran banget. Iya gitu. Apalagi ketika Ray sekarang sedang luar biasa di mana-mana. Ray ya sama Dinda udah yang lain. Ray Naildi. Bukan itu mah ya. Si Tukul itu Tukul Arwana ya bukan. Iya.
Kang Dodi, Ya. ini kita mau ngomongin dulu dari Kang Dodi sendiri, baru nanti ke Mahar Ar-Rahman, baru nanti ke Adamnya, atau Adam nanti baru ke Mahar Ar-Rahman. Mulai dari Kang Dodi sendiri, mungkin banyak juga beberapa, tapi udah pada famous lah ya Kang Dodi gitu. Kang Dodi perjalanan hidup ini mungkin relate sama Mahar Ar-Rahman, karena saya baca bukunya karena saya diminta untuk ngasih testimoni. Luar biasa sebenarnya, ini cerita yang asli ya, based on story ya, tentang perjalanan Kang Dodi dan juga istri gitu. Kang Dodi itu kan orang banyak mungkin yang tahu tuh waktu di Adam aja, karena boom. Tapi sedikit orang yang tahu siapa Kang Dodi dari sebelumnya, dan itu relate sama Mahar Ar-Rahman gitu. Kang, boleh ceritain dulu siapa sebenarnya Anda ini, Pak? Jadi kia lagi bahasa Sunda. Silakan Pak, di sini bebas. Bebas ya. ya. Nanti di sini ada tulisannya Pak. Translate. Oke, jadi begini. Sebenarnya saya dari awal tuh memang sudah menjadi seorang content creator dari awal kan. Oh iya. Saya juga memang basically agama memang sudah dari awal kan. Saya pesantren. Iya. Pesantren Husnul Khotimah, kemudian pesantren Taruna Al-Quran, Tafiz Quran, lanjut ke Firdaus, lanjut ke Al-Huda, iya banyak. Oh, 4. Pindah-pindah atau gimana? Begitulah. Jadi ada beberapa, sebenarnya masing-masing part itu ceritanya unik. Merangkai. Ceritanya unik banget lah kalau menurut aku ya. Iya. Bahkan kalau misalnya Itu sebuku lah ya. iya, lebih malah. Lebih. Kalau misalnya mau diceritain dari awal aneh gimana perjuangannya menuju ke sebuah kesuksesan, itu memang ada cerita sendiri, nggak bisa dimasukin ke dalam Mahar. Mahar Ar-Rahman ini hanya sekedar rangkaian saja menuju ke yang penting dapat benang merah untuk menuju pernikahan Coba aja. liatin dulu dong covernya. Covernya. Nah ini nih covernya teman-teman. Sebentar lagi bukunya ini baru daminya. Dan sebentar lagi bukunya beberapa hari lagi udah ada, bisa udah ready ya. dikirim. Bisa dikirim ke yang sudah PO Makanya PO dulu ya teman-teman ya. Ini nih Kang Dodi, cerita tentang Kang Dodi. Aku masih ingat dulu kan aku tuh masih kecil ya waktu SMA. Ada seorang ada grup nasyid gitu ya, yang nyanyinya tuh Raudatul Jannah. Ya gitu lah. Raudatul Jannah gitu ya. Nyanyi dong itu. Berarti Dikit lah. saya sudah tua banget ya. Ya itu aku waktu itu SMA, dan waktu SMA lagu itu tuh udah ada. Sorry. SMA tuh SMP ya? SMP kelas 3 kayaknya. Kelas 3 ya. Saya waktu itu rekaman kelas 2 SMA. Iya benar. Saya SMP benar. SMP kelas 3 itu sedang hits-hitsnya juga, dan terus diputar di top juga nomor 1 di MKFM. Betul. Betul kan? Betul. Jadi memang basically memang saya dari awal tuh sudah masuk ke wilayah entertain ya. Masuk ke wilayah entertain, kemudian di situ saya coba untuk berjuang. Memang sebenarnya dari awal niat saya ketika di pesantren tuh pengen banget punya tim nasyid gitu, karena kan dari awal itu dari SD banget. Udah ada. Abi Ane tuh suka ngasih kaset-kaset kalau dulu mah. Kaset The Zikr. Kok sama kayak ayah aku ya? Iya, sama ya. Nada Murni, The Zikr gitu, suka banget di. Artinya sudah dikondisikan kita untuk jadi anak yang baik gitu ya. Sebenarnya orang tua begitu ya, berusaha memang inginnya anaknya menjadi yang baik, jadi input audionya baik gitu ya, visualnya baik gitu ya. Betul. Dari situ kemudian pengen gitu, akhirnya pas dapat itu pas ketika di SMA. Kelas berapa itu Kang? Saya masuk di Nahawan kelas 1 pertengahan. Nahawan Voice. Waktu itu saya bukan jadi vokal. Oh bukan ya? Bukan, saya masih megang perkusi, kadang shaker. Masa sih? Aslinya. Waktu nyanyi Nahawan itu? Belum. Jadi masih awal-awal Nahawan. Sebelum ada album. Saya tuh masih shaker, perkusi gitu ya. Berarti merintis banget dari bawah. Betul, merintis banget dari bawah. Kemudian saya bilang ke dalam diri saya yakin bisa untuk sukses di sini, kata saya. Saat itu kemudian ada satu waktu beberapa kali ikutan festival Nahawan nggak menang kan. Lalu pas dicobain, cobain si Dodi katanya. Jadi vokal, berlatih lah vokal. Alhamdulillah saat itu menang di Banjaran se-Kabupaten Bandung, juara 1. Masih SMA tuh ya, masih SMA. Saat itu mulai tuh, ya udahlah si Dodi selanjutnya mulai ikutan festival di MKFM, masuk juara harapan. Kan 10 besar, kita masuk di juara harapan ke-12 kalau nggak salah. Terus kemudian di se-Jawa Barat di Sri Baduga kita juara 1 lagi se-Jawa Barat. Di situ mulai tuh
Itu belum ada album. Belum. Oh. Nah setelah sering juara 1 mulai ada yang lirik gitu, Oke. produser. Berarti membuktikan aja dulu. Ya harus dibuktikan. Akhirnya bahwa kita itu mampu dan berkualitas Iya. gitu. Akhirnya ada orang yang mau produser, kemudian dibiayain. Kalau dulu itu rekaman susah kan, nggak kayak sekarang. Setuju Kalau banget. sekarang mah gampang Kita pisan. bisa sendiri buat ya. Gampang. Gampang. Tapi kalau dulu mah susah banget. pisan. Iya, Aslinya iya. orang pengen rekaman tuh susah, nyari produser aja susah. Betul. Tapi alhamdulillah waktu itu Nahawan ditakdirkan, kemudian Dan dulu masih pakai kaset kan? Masih kaset kan? pita. Kaset pita kan? Yoi. Sorry buat teman-teman yang nggak pernah menghadapi kaset pita, berarti kita beda usia ya. Anak-anak milenial kayaknya nggak dapat. Nggak dapat kayak dapet. milenial ya. Nah, akhirnya terus berjuang, memang menjadi seorang entertain dari dulu, tapi memang diislami dari dulu tuh. Jadi dari selepas SMA lanjut kemana tuh Kak? Kuliah. Di sini diceritain di Mara Roman. Di Maroreman ada. Masih diceritain. Gimana yang intinya sih lebih ke perjuangan menuju ke Ar-Rahmannya. Saya ceritakan juga bagaimana perjuangan, misalnya ada cewek yang suka sama saya kayak gitu Ceritain dong supaya teh aulnya agak gimana gitu, julid dikit gitu. Jadi saya ceritain, memang di buku ini saya ceritain ada beberapa, misalnya ada waktu aliyah juga, waktu saya di Nahawan udah mulai banyak yang suka, misalnya ada Famous dong, kan penyanyi dulu kan. terus ada anak ustadz misalnya yang ngasih surat. Dulu mah nggak zaman atuh, WhatsAppan belum ada, HP juga belum kan. Iya benar. HP itu mahal banget, jadi Iya, yang bahkan punya Nokia yang telol itu tuh prestis banget, gitu ya. prestis banget dulu tuh gede kan, gitu dibuka gitu, diselorokin gitu ya. Iya. Dulu masih kertas. Waktu itu ada yang ngasih surat ada yang cinta. ngasih teman, Dod ini dari anaknya Ustadz siapa? Waktu aliyah ya? Waktu aliyah. Saya buka, ngasih. Tapi saya nggak pernah buka sendirian. Saya selalu bawa surat apapun itu, surat terutama dari lawan jenis, dan saya selalu buka itu bareng sama Abi Ane. Jadi saya ketemu sama Abi, udah ketemu baru dibuka. Bi, ini ada surat, kita baca bareng. Karena saya tahu bahwa saya belum waktunya untuk di lingkaran itu gitu ya, untuk bermain di situ. Sedekat apa sih? Dekat Dodi banget sama Abi. Dekat pisan. Saya tuh justru lebih dekat sama Bapak dibandingkan Ibu. Umi ya, dibandingkan Umi itu. Abi dibandingkan. Sampai mungkin sekarang aja saya ketika Bapak udah meninggal tuh Tahun berapa Bapak meninggal? 2000, kalau nggak salah 2014. Oh, udah agak lama ya. 2014. Tapi udah nikah ya berarti Kang Dodi ya? Belum. Hah? Belum. Anda nikah kapan sih? Saya kayak Apa 2007 meninggal. Sorry. 2007 meninggal. Masa 2014? Udahlah. Sorry. Saya Anakmu sudah 2011 usia berapa? menikah. Iya. 2007 meninggal. 2007 meninggal. Saat itu pas percis saya mau di wisuda 1 bulan lagi. Ya Allah ya Rabbi. Padahal bapak tuh, si Abi tuh bilang gini, Dod, Abi pengen salah satu di antara anak Abi yang di wisuda pakai toga. Dan Abi Ane tuh bro, ya? Abi Ane tuh melihat, soalnya kakak Ane yang pertama, Adeni itu dia kuliah di UIN, tapi karena langsung masuk kerja nggak lulus, jadi terbengkalai. Jadi ada harapan dari Abi untuk bisa ngelihat anaknya pakai toga. Betul. Terus yang kedua, cewek nggak kuliah, lebih memilih untuk membiayai keluarga. Kang Dodi anak keberapa dari berapa? Ketiga. Oke. Ketiga. Akhirnya ya udahlah, bismillah saya yang kuliah gitu, dan saya harus benar-benar kuliah selesai walaupun saya ngebiayain sendiri juga, sama saya berjuang ngebiayain sendiri gitu. Dan alhamdulillah pas kebetulan sebulan sebelum saya diwisuda, malah justru Allah memanggil Abi. Itu ngerasain banget, ya Allah. Sakit apa Kang, atau emang udah tua? Sakit waktu itu sakit. Tapi saya yakin Kang Dodi ada di sampingnya beliau. Justru pas ketika saya suapin meninggalnya, Kang. Masya Allah. Itu yang saya bersyukur tuh. Saya sedang dalam keadaan sakit. Sakit saat itu tuh hari kedua bulan Ramadan. Lebaran. Tapi udah lama sakitnya atau? Udah lama bertahun-tahun lah, sekitar 2 tahun 3 tahunan gitu. Hari kedua Lebaran, waktu itu hari Senin juga. Tuh banyak orang dong kalau hari kedua Lebaran. Iya, saudara masih ada. Iya. Pas waktu itu saya kasih, jadi pas saya lagi masih ingat tuh, Dodi tolong suapin Abi bubur sumsum, karena kan nggak bisa nelen ya. Udah akhirnya Ane disuapin lah bubur sumsum. Pas lagi nyuapin, Ane inget sama satu buku karangan Ustadz Anis Mata. Ane baca tuh beliau,
Salah satunya hadisnya itu ada di dalam hadisnya itu ketika seorang seorang manusia atau misalnya seorang manusia lah ya, seorang muslim kemudian dia itu tidak hanya muslim semuanya mau meninggal, itu tuh malakul maut datang dan terlihat oleh seseorang tersebut yang akan dijemput. Indah ya di sini tuh ada tok 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 tok, dret gitu, ada backsound gitu ya, enak banget. Itu ya. emang Alami sengaja, banget ya. ambience banget, Oke, ya, alam ya. Asik banget ya di sini tuh. Kirain tuh ada burung gimana gitu. Itu burungnya emang kayak gitu Oh, kayak suaranya. gitu ya, Iya, Bu. Jadi ceritanya waktu itu Aku tegang kira apa sih? Ini aku sedang serius loh ngomongin Abi nih. ya jadi waktu itu kemudian saya suapin, terus saya ingat sama satu hadis itu. Terus saya melihat Abian itu seolah-olah ngelihat sesuatu, terbelalak. Tadinya biasa aja, matanya biasa. Terus habis pas lagi saya suapin terbelalak ngelihat ke atas, Kang. Saya langsung ingat, Allahu Akbar, mungkin ini waktunya. Walaupun saya nggak mau. Belum ditalkinin. Belum. Walaupun saya nggak mau ya, ini tuh waktunya gitu ya. Tapi saya Kayak udah ada perasaan gitu, udah ada perasaan, dan saya memang beberapa hari ke belakang tuh baca buku lagi, si buku itu tentang menjemput ajal gitu. Kemudian saya baca buku, wah saat itu kemudian saya ingat, langsung saya talkin. Pas talkin tuh agak susah memang, mungkin sekitar wajar sih, mungkin sekitar 10 menitan dia itu shock gitu ya. shock kayak ngelihat ke atas gitu ya. Iya. Aneh ingat sama itu langsung talkinin terus. Bi ayo la ilaha illallah. Beliau langsung ngucapin la ilaha illallah beberapa kali. Terus ada saudara yang datang, aneh kan langsung teriak tuh. Keluarga datang. Terus ada aneh yang bilang, "Dud, kasih minum." Satu aneh langsung pakai sendok kasih minum. Gak lama dari air minum itu nggak ada. Sambil talkinin itu. Aneh tuh lagi megang gini aja di pangkuan aneh itu kakak-kakak aneh lagi nggak ada. Oh. Kakak aneh yang pertama ada di Tangerang. Ya, terus kakak yang kedua di Tangerang, yang ke satu itu lagi di Banjaran. Jadi aneh doang yang saat itu ada sama adik-adik. Umi aneh itu histeris nggak percaya. Si Abi masih ada kok. Cobain bangunin gitu ya waktu itu. Tapi aneh nggak bisa apa-apa. Aneh pangku dia, bawa ke kamar, simpan. Terus keluarga udah kan kebetulan di lingkaran rumah itu keluarga semua. Dodi kasih tahu semua keluarga. Aneh tuh naik motor sambil ngahulang bahasa Sundanya tuh, sambil kebingungan. Iya istilahnya aneh nggak percaya, nggak percaya, ya. Tapi berusaha untuk menyadarkan diri, tegar gitu. Terus aja sambil aneh datang ke satu rumah keluarga, si Abi udah meninggal. Aneh gitu. Sampai aneh nggak tahu tuh yang terjadi seperti apa, dimandiin sama siapa nggak ngerti aneh. Tapi keluarga udah dikasih tahu. Gitu? Kang Dodi atau masih maksudnya muda, Abi aneh ya. Kuliah kan? Oh iya, waktu kuliah ya. Kuliah. Oh, Abi masih muda. Masih muda, Bro. Sekitar 50. Belum lah. Serius, Li? Hampir menuju ke 50, 49-an, 48-an. Jadi waktu itu kemudian aneh pas pulang itu tahu-tahu udah penuh sekampung, bukan satu rumah lagi tapi sekampung Tokoh ya beliau. Jadi Abi aneh itu kebiasaan memang orang terbiah dari dulu. Jadi orang termasuk yang muassis pendiri di daerah Kabupaten Bandung. Tapi beliau pendakwah itu tapi beliau itu dekat sama semua masyarakat, sama semua ormas. Sama FPI deket, sama luar biasa ya. Apa namanya? Ini kayaknya ngalir ke Kang Dodi ya. Kang Dodi dengan siapapun nggak ada sama sekat NU ya. deket beliau itu. Kadang kalau misalnya ikutan ikutan tahlilal ikutan gitu ya. Tapi beliau kadang ngasih tahu ini kalau misalnya ada kemenyan dan lain sebagainya, jangan kayak gitu. Tapi ikutan tahlil gitu. Sama Persis gabung. Jadi pas beliau meninggal tuh Masya Allah banyak banget yang kehilangan beliau. Hampir semua lembaga ormas Islam itu hadir, Kang. Dan itu penuh banget. Sampai kemudian masjid itu amin ya. Masjid itu berganti-gantian sampai sore, nggak habis-habisnya gitu. Sebelum dimakamkan tuh ya. Pas lagi lagi di sholatin. Iya. Saya pas datang tuh udah penuh, nggak bisa. Padahal kita mah baru ngomong gitu ya. Iya. Baru nih ternyata orang udah langsung. Ya itu saya juga merasa bangga gitu sama Abiani, dan sampai sekarang nggak ada tokoh yang paling saya sukai kecuali Abiani. Udah itu penting banget ya. Itu penting banget. Makanya the true of idol saya selain Nabi Muhammad tentunya yang pertama bapak saya itu Abiani. Aneh tuh pengen banget kayak beliau gitu sampai karena sekarang tuh. Beliau
memberikan banyak sekali kesan bagi anak-anaknya. Sangat. Makanya saya juga belajar kan, jadi seorang bapak tuh gimana supaya berkesan bagi anak-anak kita kan. Apa sih hal yang berkesan selain tadi di tokoh masyarakat? Misalnya bagi pribadinya Kang Dodi ya, sampai Kang Dodi tumbuh jadi seperti ini. Nilai-nilai apa? Oh, kalau saya menurut saya gini. Misalnya salah satu yang sangat Aneh tuh berkesan. pernah begini nih. Ini tuh nggak dicantumin di sini. Iya, hanya di sini, hanya di podcast ini, luar biasa nih. Jadi Abi Ane itu luar biasanya. Ane inget tuh pas lagi di rumah sakit RSHS. Terus ini cerita Umi Ane ya. Si Umi itu sampai ngomong gini. Saking kasihannya sama Abi Ane yang sudah drastis kan si badannya itu turunnya drastis. Karena kan di kemoterapi kan. Oh. Sakit apa sih Kang? Kanker. Kanker darah. Tumor. Oh, ada tumbuhan di sini lah ya, tumbuh gitu. 2 tahun itu ya? Sekitar 2 tahun 3 tahun. 2 tahun 3 tahun. Udah diikhtiarin kemana-mana lah ya. Terakhir adalah ya itu di kemoterapi. Tas waktu itu kemudian Umi Ane selalu bilang gini, Dod, Umi itu nggak berani untuk nangis di hadapan si Abi. Walaupun hati Umi itu nangis. Bahkan pernah suatu ketika Kenapa bisa gitu? Pas nggak mau ngelihatin nangisnya di depan si Abi. Takutnya nanti si Abi malah iya, jadi perasaan jadi kayak gimana down. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya rapuh. Umi juga rapuh, butuh ini. Rapuh banget sampai pas lagi ngemandiin tuh di rumah sakit, si Umi tuh bilang, Ane juga ngelihat pas lagi ngemandiin, saking udah kecilnya banget, netesin air matanya Umi Ane tuh, netesin. Tapi selalu gini, nggak mau memalingkan wajahnya, nggak mau ngeliatin ke si Abi gitu. Itu tuh bagi Ane tuh luar biasa. Terus yang kedua, keluarga kami tuh dapat ujian ketika lagi senang-senangnya. Dapat ujian ketika lagi senang-senang. Lagi di atas-atasnya. Gak ngerti. IPTN tahu udah kan? Iya. PTDI kalau sekarang. Industri pesawat terbang. Iya. Kerja di sana. Kerja di sana. Prestis banget. Oh kan? Iya dong. Sekarang Telkom aja lewat dulu ya. Dulu tuh paling top nomor 1 lah. Buat pesawat lah. Buat pesawat. Bahkan dunia itu takut dengan IPTN. Betul. Negara-negara pembuat pesawat itu takut dengan IPTN. Dan karena itu punya B.J. Habibie kan. Sedang ada di puncak-puncaknya. Puncak-puncaknya Kang. Okay. Waktu itu kemudian Abi Ane itu sakit. Bukan. Jadi gajinya gede. Iya. Sampai bisa Ane bisa masukin ke anak-anaknya di pesantren juga mahal kan. Iya, Pesantren modernnya itu mahal gitu ya. Kemudian saat itu di PHK. Karena krisis 98. Krisis 98 plus ada katanya bukan katanya emang benar betul itu. Ya. Iya. Ada konspirasi yang kemudian menginginkan Indonesia untuk nggak bisa membuat pesawat. Saat itu termasuk Abi Ane yang di PHK, jatuh semuanya tahun kita. Tahun 98-an itu ya. Betul, kita jatuh nggak bisa survive. Pesangon yang saat itu dikasihin nggak sebanding, kemudian akhirnya kita yang tadinya rumah di Cimahi ya, waktu itu di Cimahi waktu itu dekat ke PTDI, kita pindah ke kampung halaman Umi Ane di daerah Cimaung Pangalengan. Oh, itu tuh tempat orang tuh ibu ya berarti ya? Umi Ane, Ibu Ane. Oke, siap Umi. Pindah ke sana, sekolah Ane pun dipindah dari kelas 4 SD langsung pindah ke 5 SD-nya sama 6 SD ke sana. Nah di situ kita berjuang, jatuh banget. Abi Ane langsung. Antum ngerasain? Sampai sekarang masih ngerasain? Ngerasain bro. Sampai akhirnya beratnya kala itu ya. Betul. Jadi waktu itu kemudian pesangon Abi Ane beliin untuk 1 mobil angkot sama beliin sewa lahan untuk pertanian. Terus siapa yang ngangkot orang lain dulu awalnya orang lain. Kemudian pas Abi Ane fokus di pertanian. Siap. Qadarullah pas ketika pertanian lagi panen-panennya. Abi Ane itu punya berhektar-hektar, ada cabai, ada kol, banyak lah Kang. Qadarullah saat itu moneter. Memang Allah tuh kasih ujian tuh 2 waktu itu yang paling berat. Karena itu udah 98 2000 udah mah diturunin dari PHK, di PHK lah. Yeah. Dikasih lagi, dihantam lagi dengan ketika panen raya itu malah moneter. Gak laku jadinya. Kang bayangin 1 kilo cabe sama cabe rawit itu cuman laku 50 perak. Padahal benihnya aja lebih dari itu. Allahu Akbar. Jadi gak ada harganya aja. Gak ada harganya, udah gak ada apa-apa, gak jadi apa-apa. Bener-bener ya udah dibagiin aja sekampung. Gimana lagi coba? Akhirnya
gulung tikar semua pertanian Abi Ane. Kemudian Abi Ane memilih yaudah angkot pegang sama Abi Ane. Saya jadi kondekturnya si Abi. Serius nih? Serius. Saya pulang sekolah sekitar jam 12:30 itu langsung nungguin di depan jalan raya. Dan saya jadi kondektur. Itu dia. Kalau ngikutin malu mah gimana ya? Tapi saya yakin karena saya tahu diri loh. Iya, maksudnya realistis lah. Realistis, ngapain harus malu? Bahkan waktu itu pernah, kan itu kelas 1 saya udah mulai jadi kondektur. Pas sampai saya kelas 2 itu jadi ketua OSIS, Kang. Sama bro kita. SMA ya? Aku saya SMA. SMA. Banyak yang bilang ketua OSIS kondektur katanya. Oh, jadi udah pada tahu juga? Udah pada tahu. Nahawan ya? Kok jadi kondektur? Gimana? Iya, pas Nahawan juga masih jadi kondektur. Masih sampai kelas 3 saya. Saya mah realistis orangnya. Ngapain harus malu gitu. Bahkan saya ini yang ngalamin. menempa Kang Dodi akhirnya jadi orang seperti itu. Saya ngalamin ditakol sama polisi. Jadi ditakol? Sorry, ini agak beda gitu ya, dipukul gitu ya. maksudnya. Kepala dipukul Kang sama polisi sama helmnya dia. Kenapa? Jadi kan kalau angkot itu suka ngetem. Iya. Saya itu rada ayo. Ada polisi. Potrok. Ngetem lu sini pergi gitu. Ngalamin banget itu saya. Ngalamin lah. Itu sama Abi. Sama Abi. Dan Ani tuh ngalamin. Abi berapa tahun jadi? Kan Ani 3 tahun katanya jadi kondektur. Abi berarti berapa tahun? Terus sampai kuliah. Ani kuliah pun Abi Ani masih jadi supir. Dari orang yang dulunya Di pesawat bro. Allah tuh bisa bolak-balikan sesuatu. Tapi itu jadi orang. Anda jadi orang ya. Ani pernah ngalamin yang luar biasa dan ini nggak akan mungkin dilupakan. Jadi suatu waktu Abi Ani itu pulang angkot. Ya. Ani itu waktu itu biasanya Ani juga nyuci mobilnya si Abi dulu kan angkot. Jadi saya juga misalnya kalau pengen dapat uang, lagi nggak punya uang banget, saya tuh nyuci mobil angkot, tunggu aja di Pangumbahan. Angkot yang mana? Angkot Abi Ani dan angkot orang lain. Oh, jadi bukan cuma angkot Abi aja. Dan saya dapat satu angkot itu 5.000 kalau nyuciin. Cukup gede lah ya. Cukup gede dulu. Saya tinggal standby di tempat Pangumbahan bilang, Bi, aku pengen dapat uang nih. Ya udah, kebetulan ada beberapa angkot nih yang udah datang, sok cuci gitu. Saya cuciin gitu. Untuk dapetin uang tambahan. Untuk jajan kah atau PSPP nambah-nambah gitu waktu itu. Dan terus waktu itu Abi Ani pulang, uang tuh cuman dapat kan setelah di store, setelah cuman dapat uang sedikit lah setelah bensin apa segala macam, cuman bawa 15.000 ke rumah. Waktu itu Mi mau makan. Abi pulang nih malam-malam. Dapatnya cuma 15.000 karena udah bensin apa segala macam udah keluar potong-potong lah. Ya, halo. Bentar. Oh ke angka ke ini ya. Cek, oke ada lagi. Nah, terlalu semangat saya Pak. Nah, waktu itu dia pulang, aku juga udah pulang kan waktu itu. Terus si Abi Ani bilang gini, Mi ada makan, mau makan. Terus si Umi tuh nggak ada, ngebuka apa namanya? Cuman ada nasi doang kan, ngebuka tempat makanan nggak ada apa-apa, nggak rewel tuh, ngambil garam, giniin garam, makan. Dan Kang Dodi sebagai anak ngelihat itu. Padahal sebelumnya saya tuh makan pakai telur, Kang. Oh, anaknya mah bisa telur. Umi Ani tuh masakin telur buat anaknya. Tapi pas di Abi habis. Yoi. Itu tuh bagi saya tuh, ya Allah, gile gitu. Orang tua sampai begini gitu. Sampai sekarang itu tuh nggak akan pernah saya lupakan. Gitu. Apa sih? Itu tuh apa yang Kang Dodi ambil dari kejadian itu? Oh besar banget lah ya kalau menurut saya. Ketabahan Abi Ani ya. Ketabahan Abi. Artinya ketika kita sedang diuji sesuatu, ya udah gitu. Syukuri aja, jalani, sabar. Iya. Terus yang kedua, ketika Abi Ani di atas, dakwahnya kuat. Ketika di bawah, dakwahnya kuat, Kang. Nggak berubah. Jadi beliau itu luar biasa. Ikutan ngajinya, kajiannya selalu datang, ngisi kajiannya selalu datang. Beliau itu punya mutarobi, belajar dan mengajar. Iya, beliau punya mutarobi banyak, beberapa kelompok. Mutarobi itu berarti anak-anak ngaji yang dibina oleh beliau. Betul. Beliau sebagai murobi dan mutarobi juga kan, nyari ilmu juga beliau ke guru-gurunya, kiai-kiai dan habaibnya waktu itu. Dan Ani ngelihat,
hebatnya Abi Ane waktu masih kerja di PTN kuat, Istiqomah. Bahkan Nggak lalai ketika ada di atas. di bawah pun Tetap luar biasa. nggak ada masalah. Ane pernah ngalamin lagi tuh waktu itu. Padahal lelah sambil kan capek loh nyetir tiap hari kan. Belum tentu ada orang apa, tapi tetap dakwahnya. Betul. Dan beliau itu kalau misalnya mau ngisi kajian atau misalnya mau ikutan kajian, beliau itu pulang lebih cepat maghrib. Oke. Uang tuh bisa gampang lah, yang penting mah. Jadi ada waktunya juga beliau tuh. Kalau sholat ya sholat beliau, nggak terlalu gimana-gimana sama duniawi. Walaupun sebenarnya ya kalau pengen nyari lebih mah bisa aja gitu. Cuman ya gimana gitu ya. Kita udah yang penting ikhtiar maksimal gitu. Saat itu pernah ngalamin tuh. Jadi lagi ada baksos hari Ahad, padahal nggak dibayar. Akhirnya angkotnya dipakai untuk mobil baksos. Untuk dakwah. Obat-obatan masukin, tim dokter dan medis masukin semua pakai itu. Ani masih ingat itu di daerah Cigoong. Cigoong itu naik banget kan. Bahkan ada jurang. Saat itu kan gak kuat si mobil. Terus disuruh pada turun semua kata Abi Ane. Ambil juga obat-obatnya, deket kok, tinggal deket, naik aja sedikit. Gak kuat. Justru Abi Ane berjuang sendiri waktu itu. Ane juga harusnya menemenin. Malah mundur terjun ke jurang. Sendirian di bawah, dan itu harus diangkat. Siapa yang bawanya? Abi yang bawa. sendirian. Jatuh kemana? Jurang. Parah jurangnya. Jurang parah, sekitar berapa 15 meter. Allahu Akbar. Abi tapi gimana dong? Udah ininya udah rusak. Maksudnya ini udah berdarah, tapi masih hancur dong angkotnya. Angkotnya hancur. Angkotnya hancur. Terus kemudian saat itu tim baksos juga harus jalan di sisi yang lain, tapi tim yang lain juga panitia harus ngebantuin. Akhirnya itu ada waktu nyari itu. Aneh ada waktu itu nyari seling, Kang. Kita nyari seling, mobil yang bisa ngangkat pakai tambang apa segala macam. Yang penting kemarin waktu itu tuh amankan dulu abinya. Akhirnya diangkat dulu abinya, baru mobil. Tapi setelah itu tapi sehat kan? Alhamdulillah. Itu kita luka-luka ya lumayan lah, bocor-bocor ya di sini bocor dia gitu. Luar biasa lah. Aku jadi ingat ada satu film judulnya Sang Murabi, kayaknya tuh ya, dia banget gitu maksudnya. Aneh kadang orang yang tulus, orang yang dakwah, ketika nggak punya uang ya udah nggak apa-apa, nanti Allah akan berikan lagi gitu ya. Jadi kayak aneh juga kadang pas ketika awal-awal keluar film itu, ini si Abi tuh kebayang banget si Abi gitu. Kita Ani juga merasa, makanya jadi kangen ya waktu itu ya. Makanya sampai sekarang tuh saya harus bisa menjadi seorang murabi dan mutarobi sampai kapanpun. Si Abi ini nggak pernah stop ngajinya dan mengajikan orang lain sampai akhir hayat memisahkan. Ini kita ngomongin tentang ayahnya Kang Dodi aja, udah abinya berjam-jam nih. Iya luar biasa loh. Artinya kalau saya lihat makna ayah itu sangat kuat ya. Sangat luar biasa ya. Betul. Iya, nih Kang Dodi. Jadi kita sekarang masuk ke Mahar Ar-Rahman nih Kang Dodi ya. Jadi kalau tadi kita nyeritain mungkin itu before after Mahar Ar-Rahman mungkin karena ada untold story yang itu mungkin belum dimasukin, dan ini spesial di podcast kita Kang Dodi ngomongin tentang ayahnya, abinya gitu ya, ngomongin tentang kehidupan dirinya begitu berjuang. Jadi kalau Kang Dodi sekarang udah jadi ada musik, terus juga jadi YouTuber, jadi reciter dan yang lain. Artinya itu adalah proses panjang yang Kang Dodi lakukan, dan juga ada mentorship di sana dari seorang sosok ayah yang luar biasa bagi Kang Dodi, yang menginspirasi Kang Dodi jadi seorang pendakwah sampai hari ini, dan mudah-mudahan istiqomah sampai nanti ya di akhir hayatnya Kang Dodi. Kang Dodi ini ngomongin Mahar Ar-Rahman, ngomongin apa aja, dan proses ambillah satu cuplikan ya gitu ya dari ini yang menceritakan tentang pertemuan Kang Dodi sampai akhirnya memberikan Mahar Ar-Rahman sama T.A.U. Sebenarnya lebih ke ini tuh cerita perjuangan saya menuju ke pernikahan lah. Siap. Dan di sini juga sebenarnya disebutkan juga, kan banyak orang yang memandang bahwa Mahar Ar-Rahman doang ngasihnya gitu ya kan. Orang nggak tahu di balik itu kita berjuangnya gimana, nyari duit dan sebagainya untuk mahar yang lain kan gitu. Dengerin tuh, jangan cuma Ar-Rahmannya aja. Iya kan, perjuangan. Karena kan saya tuh sangat ingat dengan hadis Rasulullah bahwa
laki-laki yang terbaik itu adalah Yang yang bisa memberikan memberikan mahar yang terbaik. terbaik. Tapi yang sebaliknya, cewek yang terbaik itu yang Yang tidak menyusahkan, meringankan. yang tidak menyusahkan. Justru kalau menurut saya di buku ini diceritain bahwa ketika kita melihat si ceweknya tidak terlalu menuntut, kebalikan loh cowoknya itu. Justru kita terchallenge. Malu kita kalau kita Terchallenge, nggak Kang, memberi yang tertantang. terbaik. Iya, Iya kan? Berapa aja lah Kang. Justru kita yang harus mikir. Wow, Ini harus aduh, memberikan ini nih. cewek keren banget kan gitu. Oh, gue harus kasih yang terbaik gitu kan. Makanya saat itu juga saya Kenapa sampai kepikiran Ar-Rahman? Kayaknya kan sampai viral banget. Berapa juta tuh yang udah nonton tuh? hampir 20 juta sekarang. Nah kenapa itu bisa tercetus jadi Ar-Rahman? Kan itu trademarknya Anda ini. Dulu Jadi, belum kan? Iya dulu tuh belum ya. Nggak ada kan yang belum membumikan rame kayak lah belum ya. rame lah. Bahkan yang rame awal memang saya yang Iya. termasuk. Jadi waktu itu tuh saya memang perjalanan menuju pernikahan tuh nggak gampang. Banyak yang Hidup Anda susah banget. susah banget ya. Penuh dengan perjuangan ya. Tapi disitulah yang membuat saya bersyukur malah. Dan mendewasakan diri. Kalau nggak ada itu saya nggak bisa seperti sekarang. Setuju. Saya bersyukur dengan itu. Makanya teman-teman semuanya harus disyukuri ujian yang ada itu. Benar. Karena yang mendewasakan kita. Nah, jadi waktu itu saya perjuangan menuju pernikahan tuh nggak gampang. Artinya kalau misalnya ada orang yang, Kang, saya baru kemarin putus nggak jadi sama. Gua mah lebih dari itu. Gua 5 kali cuy. Iya. 5 kali gue. Benar. Tapi beda. Beda dong. Kalau orang lain Ah. pacaran udah deket, udah hatinya tercantol, Udah klik gitu ya. malah dilepasin. Memang susah lah. Orang udah nyantol pasti ada sesuatu yang Membekas. Kayak kita maku terus pasti ada bekas kalau Yoi. dicabut. Betul. Tapi kalau yang itulah indahnya Islam. Kenapa ada ta'aruf? Itulah karena Islam ini tidak ingin ada sesuatu bekas ketika misalnya mereka itu tidak cocok. Bener. Komitmen sebelum akad itu nggak ada. Nggak ada cuy. Betul. Makanya waktu itu juga Dud, kata Murabi ya, Dud, kata guru ngaji tuh, nih ada perawat Jatinangor mau dicoba, coba Ustadz boleh. Aneh ngisi CV, dia ngisi CV, aneh baca dulu dan lain sebagainya, udah Ustadz gimana kapan mau berangkat gitu ya. Ayo siap minggu depan. Ini bukan TAUL nih, beda Bukan, orang lain. beda lagi. Oke. Ini PNS malah. Oke, Ini yang kalau nggak salah ini yang pertama Siap. hampir mau berangkat. Penolakan pertama ya, Pak. Iya, peluang pertama ya saya. Dengerin cuy, 5 kali Kang Dodi loh levelnya. Udah punya wajah, suara apa. Masa nggak tetep punya? aja ditolak. Bentar, masa nggak punya wajah tuh? Iya maksudnya punya tampang cakep gitu loh. Ya lu gitu baru ditolak 3 kali bilangnya nggak ada yang mau sama aku gitu. Ini kan ada perjuangan Ya, Kang. perjuangan. Jadi biasa aja. Terus waktu itu. udah dengan dan perawat? indah ya waktu itu. Ya udah nothing tulus ketika nggak misal nggak pas jadi pun. ketemu dulu, nazar dulu. Nggak sempet nazar. Cuman tuker CV. Tukar CV udah mereka udah nggak cocok. Sorry Pak, siapa yang nggak cocoknya Pak? Eh, Siapa yang nolak? rata-rata sih pihak akhwat ya selama ini. Tenang Pak, aku juga pernah ditolak kok. Jadi waktu itu ya udah. Biar mantan, mohon maaf gitu ya. Iya. Kamu yang menolakku, aku sekarang sudah sukses. Kita itu disebut mantan ya enggak juga, Iya, cuman nggak, hanya maksud- sekedar sorry, ta'arufan, maksudnya, temen ya, pernah dia ta'aruf orang lah. yang pernah ta'aruf sama Nah, aku gitu lah ya, gitu aja. maksudnya gitu ya. Karena beda, kalau mantan itu lebih ke Pernah punya ikatan yang lebih, yang kuat, yang malah kuat. saya sudah suka ngasih tahu ya, walaupun sebenarnya berbeda pendapat boleh ya. Saya sempat ngasih tahu sama Ray, kalau menurut saya setelah menikah itu ikhtiarkan jauhi kata mantan. Iya, setuju. Jauhi, udah aja teman dulu pernah, teman udah. Setuju. Kenapa? Karena memori Beda ketika memorinya. menyebutan itu tuh Betul, beda banget. Udah, saya juga pernah punya ta'arufan gitu ya. Istri aneh pernah dekat dengan aku, dengan ikhwan. Tapi kita nggak pernah Ngomongin masa lalu tuh. bahkan Iya. nge-mention itu tuh si mantan aku loh. Ngapain lo dalam rumah tangga ngomong gitu? Ngapain gitu? Betul. Itu cuma merusak rumah tangga Malah aja kalau ya. kata salah satu guru saya Habib Ali Alkaf kemarin kita, Iya, yang kita beliau main ngomong futsal gini, bareng. tolong keburukan itu nggak boleh diungkap sampai kapanpun, bahkan dilupakan sama kamu sendiri pun. Betul. Jadi cukup jadi ibroh, nggak boleh di ini. Betul. Gitu. Wah luar biasa, bener juga ya, ngapain gitu? Ke-1 gagal. Lanjut yang kedua kan. Oh gagal lagi, sampai itu saya apa 5 itu? kali saya tuh. Apa itu? Yang kedua atau ketiga, keempat, kelimanya? Apa masalahnya di mana? Waktu itu Ini karena banyak cowok juga yang mungkin ada di posisi Anda waktu itu, Betul. terus langsung hopeless gitu loh. kalau saya yang kedua itu sempat nazar. Siap. Sempat nazar dan itu waktu itu memang bukan dari ustadz. Oke. Jadi saya ketemu di media sosial,
Terus kemudian si akhwatnya itu nggak pernah chat yang aneh-aneh. Cuman beliau nanya tentang agama, saya jawab gitu ya. Kemudian saat itu saya melihat nih kayaknya akhwatnya sopan gitu, santun gitu ya. Kenapa enggak kalau misalnya saya ajuin gitu ke murabi saya. Tapi waktu itu dulu, zaman yang dulu ya, kamu tuh dimarahin justru saya sama murabi tuh. Kamu itu Harusnya lo nggak taat sama murabi. Nggak percaya, nggak siko sama gitu murabi, ya, nggak nggak kan, siko sama murabi. Waktu dulu gitu kan. Iya. Santri-santri dulu kan gitu Kang. Iya, Samina wa Samina wa ata'na. Bagus loh. Takut banget, bagus di sisi Iya, yang lain. iya. Tapi nggak ada salahnya dong. Iya betul. Boleh. Akhirnya saya waktu itu ngajuin, Ustaz, ini saya ketemu di Facebook tuh itu, saya ngelihat orangnya baik dan beliau juga ngaji kok. Ini murabiahnya, nomornya. Waktu itu nggak boleh. Tapi saya rada ngangkrang itu rada. Iya. Apa sih salahnya gitu? Saya belum pernah ketemu sama dia, Betul, belum pernah chat yang aneh-aneh gitu. Kenapa nggak dicoba gitu? Akhirnya bagi saya prinsipnya udahlah. Waktu itu saya agak nakal sama karena Ustaz. anak muda ya. Iya. Anak muda. Agak nakal sama Robi. Akhirnya terserah kamu. Tapi walaupun terserah saya, saat itu saya tetap minta didampingi oleh teman ngaji. Temenin lah ke teman. Akhirnya berangkat. Biar nggak ada fitnah lah ya Kang. Betul. Si akhwatnya juga ditemenin sama guru ngajinya. Silaturahim, kemudian ngobrol-ngobrol, nggak jadi. Itu mah wajar lah ya kalau menurut saya. Tapi dari pihak keluarganya. Sampai akhirnya 5 kali nggak gagal terus Allah kasih saya ujian dengan saya futur down sedaun-daunnya. Bayangin aja teman-teman ngaji semuanya udah pada nikah, saya doang yang belum. Padahal jadi ada juga pernah di titik itu ya. adalah wajar memang sih Iya. cowok-cowok misalnya atau cewek-cewek yang udah pada Teman-teman nikah. udah pada nikah. Kita Gua sendiri yang belum. Dibully lah ya. Yoi. Minimal mental insecure lah gitu Betul. ya. Makanya orang yang insecure itu harus banyak bersyukur. Itu tuh. Insecure, Catet. bersyukur. Quotes of the day. Benar. Memang waktu itu saya belum bersyukur, belum bisa bersyukur. Makanya saya akhirnya Kurang menerima keadaan. Betul. Hingga akhirnya down. Bahkan saya masuk ke wilayah maksiat waktu itu, naudzubillah min dzalik, dan itu nggak boleh. Dan saya ceritakan di sini. Nah, ketika saya di titik maksiat, kemudian saya kembali sama Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan wanita yang baik, yang mau menerima saya apa adanya, bahkan bilang mahar apapun silakan saya menerima. Padahal dia itu anaknya direktur rumah sakit, Kang. Direktur rumah sakit. Gimana ceritanya bisa? Nggak boleh dikasih tahu itu. Nantilah baca buku. Tuh, dengar itu. Jadi di sini dibahas loh sampai kalau sekarang dikasih tahu nggak asik juga ya. Yoi. Jadi dari seorang anak, udah dikasih bocoran tuh, spoiler, dikasih seorang anak dari direktur rumah sakit. Betul. Artinya punya harkat, martabat, punya Oh, iya. kedudukan yang tinggi Bahkan ya. beliau itu mertua saya itu Kenal di mana, Kang? Gak boleh dikasih tahu. nantilah di buku ini. Iya. Aku pertanyaannya bagus kan. Jadi buat jangan. Jadi mertua anak itu memang setaranya dengan kepala dinas Jawa Barat, karena ini rumah sakit milik pemerintah. Yang lucu adalah kok Anda berani? Kan biasanya udah orang insecure, cowok ditolak 4 kali atau 5 kali. Terus ketika Anda datangin seorang calon mertua gitu, yang dia punya kedudukan, ya kan orang tua udah nggak ada. Terus juga Anda tadi udah bilang, ini gimana sih, kan cowok ini belajar nih. Banyak cowok yang takut, Kang. Betul. Ya udah deh, ngapain gue itu kan bagaikan punguk merindukan bulan. Betul. Gitu. Saat itu saya masih ingat, mungkin ini adalah bentuk kepasrahan saya yang tertinggi kalau menurut saya. Di titik kepasrahan tertinggi. Betul. Ini penting Jadi banget. fatawakkal 'ala Allah. Wa yakhruj Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oke. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi saya itu benar-benar udah fall banget sama Allahnya. Terserah sama Allah. Taubat ketika maksiat Betul. itu. Taubat kembali sama Allah. Udah menzerokan diri. Allah kasih luar biasa banyak jalan yang dipermudah. Oh iya. Akhirnya saya ketemu sama calon istri saya, waktu itu masih calon ya. Ketemu, bahkan mertua yang perempuan itu baik banget. Saya diundang ke rumahnya, cerita dikit lah nggak apa-apa. Tapi dulu Anda kan masih terkenal. Masih nyanyi enggak? Sorry enggak. Maksudnya bukan di posisi saya itu. ketemunya Masih malah nahawan, ketika masih... di perform sama istri saya. Saya perform di Sabuga ITB. Oh, jadi ya ada riwayat. Salah ya? satu penontonnya adalah istri saya waktu itu. Iya, karena ada kan bukan dari tukar CV, jadi pernah ketemu gitu ya. Walaupun nggak langsung bertutur. Betul. Dan waktu itu
saya diundang ke rumah keluarganya untuk ngaji. Oke. Awal mula Ngetes sebenarnya Pak. bisa jadi ya. Disitulah mertua yang cewek, calon mama Ibu kalau sekarang ya, ibu, mama. itu suka. Maksudnya itu kayaknya anak baik gitulah, serasa begitu. Dari situ justru yang PDKT bukan istri saya, Ibunya ya. ibunya. Bagus Boleh, nih. boleh. Sangat bagus justru. Sangat boleh. Misalnya kalian suka sama laki-laki, kayak Siti Khadijah. Iya betul. Siti Khadijah pengen kepada laki-laki. Betul. Enggak dia. Enggak dia. Tapi ada, minta ada Safiyah. perantara. Iya. Kalau misalnya Maisaroh. bukan. Oh, Maisaroh ada. apa? Anda lupa lagi. Maisaroh apa? Anda lupa lagi. Kalau yang bersama Rasulullah Maisaroh. Maisaroh ya. Maisaroh. Maisaroh ya. Nah akhirnya Laki-laki. Maisaroh, tapi yang meminangkannya Oh iya. ada satu lagi. Betul, Anda betul, lupa betul. lagi nih. Ya itulah ya. Nah saat itu istri Ane dalam posisi mungkin suka sama Ana. Lalu kemudian bilang sama orang tua yang berjuangnya boleh. Jadi ada orang yang makanya tapi tetap harus ada perantara, Oh, iya. nggak boleh dan dong. itu lebih keren, perantaranya lebih keren karena langsung dari calon ibu mertua dan ngecek tes gitu kan. Betul. Jadi ketika misalnya kalian para cewek banyak yang bertanya ke saya Kang, kalau misalnya Kang boleh nggak sih kita mengungkapkan sama cowok? Boleh. Iya. Ada ceritanya Rasulullah Betul, juga. Asal pakai perantara. Perantara itu banyak, bisa sama ustadz Dari kamu, keluarga, dari ustadz, keluarga, ya. sahabat yang udah nikah. Iya. Hati-hati ya sahabat yang udah nikah. Karena kalau nggak nikah Abu Darda jatuhnya. Malah nikahnya sama yang meminangkan. Yang udah nikah aja bisa. Betul. Hati-hati nak. Hati-hati. Iya, iya, Nah gitu. betul. Jadi akhirnya saat itu ya udah, saya yakin bahwa Allah kasih ketika sudah ngenolin perasaan, udah Allah kasih semuanya. Dan diberikan kemudahan. Diberikan luar biasa. kemudahan. Sampai akhirnya ada mahar ar-Rahman itu. Mahar ar-Rahman. Dan langsung viral dari keberkahan jangan itu. salah Kang. Dari ketika setelah saya khitbah menuju ke pernikahan, ujiannya banyak lagi. Karena kan saya Dibahas di buku ini. dibahas. Oh mantap. Ada 3 minimal ujian menuju ke pernikahan setelah khitbah atau tunangan. Ada 3. Pertama, Yang pertama merasa ragu. keraguan. Memang itu sifatnya setan. Betul. Supaya kita gagal nikah. Betul. Yang kedua melihat Mantan. ada kekurangan. Oh kekurangan, betul. Yang ketiga itu Cinta lama bersemi kembali, bukan? lebih, iya sama. Cuman lebih ke bahasanya itu adalah laris manis. Iya, orang Laris jadi banyak yang manis deket. Tanjung Kimbul. Dulu misalnya contoh saya ngalamin Kang. Iya. Dulu ada di kuliahan. Sorry ya Bunda. Di kuliahan. Maaf, Teol, maaf ya Bunda ya, maaf ya. Di kuliahan tuh saya tuh suka banget. Cantik, akhlaknya baik banget. WhatsApp. Tapi dia nggak mau. Bukan nggak mau. Emang Anda tidak mengungkapkan, dia nggak mengungkapkan juga. Iya. Pas hitbah, justru dia WA. Udah khitbah, WA, menuju SMS ke lagi tuh. pernikahan. Menuju ke pernikahan ini ya. 3 bulan menuju ke pernikahan, WhatsApp. Nggak WhatsApp. Masih udah ada WhatsApp tuh. Inbox atau Facebook SMS gitu ya. atau apa gitu ya. SMS gitu apa. Saat itu kan, aduh. Tapi kan saya ingat untung saya di lingkaran orang yang soleh. Sehingga saya Kalau nggak galau lagi ya. galau bro. Ini Banyak orang kan yang nggak jadi kayak gitu gara-gara begitu. Padahal ini tuh ujian, di challenge sama Allah. Kenapa Anda nggak selamatkan aja dua-duanya Pak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bercanda. Bukan Kang Setia ya, bukan saya ya. Bercanda. Jadi akhirnya Anda tolak dia. Iya. Terus saya sampai tabrakan. Hah? 2 bulan menuju ke pernikahan saya tabrakan. 1 orang meninggal yang ditabrak sama saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 2 orang masuk 1 orang masuk ICU, 1 lagi patah tulang. Astagfirullahaladzim. Motor Motor sama motor. Allahu Akbar. Itu pas ketika saya menuju pas saya mau Salah siapa? ikut kajian. Dia sebenarnya. Oh, tapi Anda harus tanggung jawab. Yoi. Berat dong ujiannya. Yoi, makanya. Meninggal masalahnya. Meninggal. Wah, banyak lah. Iya, pokoknya bacalah bukunya. Yo. Jadi ini spoilernya udah banyak banget ya. Nah sekarang kita dikit lagi nih Kang. Untuk teman-teman yang Mahar ar-Rahman nanti ya akan ada infonya. Kang Dodi akan memberikan hadiah nanti. Betul. Saya akan ngasih buat teman-teman Giveaway semuanya. ya? Giveaway 2. Syaratnya apa Kang? Syaratnya follow, Instagramnya Kang Dodi Hidayatullah. subscribe di channelnya Kang Dodi. follow TikTok aku. Follow TikToknya Kang Dodi. Dan komen ya.
Komen di bawah ini kira-kira Komentar yang terbaik. Komentar terbaik lah ya. Komen apa aja lah yang paling berkesan dari percakapan kita. Nanti yang terbaik Kang Dodi ini spesial banget. Dan buat yang teman-teman yang mau pre-order juga nanti di sana ada. Kita udah siapin nanti di sini ya. Kang Dodi, satu lagi nih tentang Adam. Adam ya. Karena kalau menurut saya ini jadi sebuah proses. Dari Mahar Ar-Rahman itu sebelum Adam kalau menurut saya. Walaupun sekarang di launching, tapi Mahar Ar-Rahman itu adalah perjalanan hidup. Betul. Sampai akhirnya ada Adam. Gimana sih Adam itu terjadi? Tapi kalau aku sih sebenarnya udah tahu. Iya. Tapi kan orang nggak semuanya tahu. Iya. Banyak orang yang cuma tahu, wah Ray-nya, ininya. Tapi sebenarnya ada di balik itu orang yang kreatornya sebenarnya. Gimana tuh ceritanya Kang Dodi? Saya Dikit aja Kang Dodi. waktu itu lagi ketemuan sama, bukan ketemuan lah, ada event satu Ada satu event. sama Neta Reza Reza. di Jambi. Kita satu hotel, kemudian pas beres acara waktu itu malam, kemudian kita ngobrol panjang. Kebetulan saat itu Neta Reza dapat ujian yang sama saya. Siap. Neta Reza dapat ujian yang sama. Jadi saya kayak juga satu ini ya, satu frekuensi. Ngobrol panjang. Akhirnya, bro kita collab yuk. Terus kata Neta Reza, kagok kalau collab. Kalau berdua collab. Udah aja kita buat boy band. Wah asik juga tuh. Bro boy band sekarang lagi turun. Kalau kita muncul lagi asik tuh. Kalau boy band Indonesia ya. Iya. Tapi kalau Korea kan lagi rame-ramenya tuh. Oh, iya benar. Ya udahlah, yuk siapa? Beberapa kandidat dong. Termasuk waktu itu banyak lah, Ray masuk, Anandito paling utama tuh. Coba Anandito dulu deh. Siapa yang ngehubungin? Ya udah Aneh deh, kata Aneh tuh. Kalau Anandito udah mulai, oke mau, kata dia. Boleh lah gitu. Siapa aja kata dia tuh gitu. Kata Dito. Sakir juga waktu masuk list waktu itu. Oh, iya. Cuman karena ngebalasnya Jadi kalau ada sakitnya bukan Adas. Nggak asik dong. Iya. Maaf ya Sakir ya, maaf ya. Sakir harus buat sendiri atau bareng saya aja nanti. Featuring aja. Ya featuring aja ya benar. Atau Isa. I-nya siapa? S-nya Sakir, A-nya siapa gitu. Maksain banget. Kan ada Adam, ada Isa, ada Ya, Isa. Nanti aku Noah udah ada. Gak bercanda. Terus. Nah gitulah. Intinya kemudian akhirnya kita hubungi beberapa orang. Dan yang paling respon itu Ray. Waktu itu qadarullah. Ray itu siapa sih? Maksudnya temannya siapa waktu itu? Sebenarnya saya juga nggak kenal awalnya ya. Iya. Cuman yang kenal itu adalah Nata. Kemudian Nata followan kalau nggak salah. Oh emang belum pernah ketemu juga dulu? Belum. Oke. Cuman katanya Nata itu kan satu bukunya udah diambil sama Falcon mau difilmkan. Betul. Dan pemerannya adalah Ray. Oh gitu ceritanya. Betul. Akhirnya ditanya, ternyata Nata juga ngecek kan ke ke Instagramnya si Ray. Oh ini kayaknya orangnya Hanif, lurus. Walaupun bukan orang circle-nya circle positif, tapi orangnya lurus. Yes. Akhirnya kayaknya asik juga. Ya udah, akhirnya kita ajak Ray ketemuan waktu itu tanggal 10 apa 11 Maret. Kita ketemuan pandemi pertama. Dong. Sebelum pandemi iya. Percis. Kan 14 pandemi itu. Iya betul. Aku Kita buat ketemuan, syuting, rekaman. 4 hari kemudian pandemi. Qadarullah gitu ya. Tapi perjuangan kita memang luar biasa lah Adam itu. Dan langsung booming dong. Alhamdulillah. Aku masih ingat lagu yang Aisyah istri Rasulullah. Iya itu. Jadi kita memang berjuangnya nggak mudah memang. Banyak pertimbangan dan lain sebagainya. Tapi qadarullah Allah kasih. Awalnya kita cuman yaudah kita tes aja kayak collab. Ternyata ketika Allah ngasih luar biasa, ketika pandemi orang lain turun. Jangan kita salah Rising Star. Iya, orang lain semua para penyanyi itu pada para turun. Seniman-seniman, artis-artis. Tapi qadarullah Allah kasih. Makanya Adam itu teman-teman semuanya sampai sekarang saking merasa bersyukurnya sama Allah, kita ada program Kang. Nama programnya itu membangun masjid di pelosok bareng Adam. Alhamdulillah Adam menyisihkan setiap ada performnya kita sisihkan komitmennya. Plus kita ngajak kepada semua anggota orang untuk kaum Adam Hawa disebutnya. Kaum Adam Hawa untuk ikut bareng. Nanti nama masjidnya itu adalah Taman Surga Adam. Sudah dapat alhamdulillah posisinya di Manado. Jauh banget. Dan di situ sangat susah banget masjid nggak layak lah ya. Dan kita akan coba untuk
bangunkan di sana insya Allah tanggal Amin, ya Allah. 14. Oh udah tinggal mulai ngebangun. Ini kita baru dapat sekitar 80 juta, targetnya 300 juta. Tapi Siap, nggak siap. apa-apa. Mudah-mudahan Kita akan coba apa namanya? up terus ya. Peletakan batu pertama dulu tanggal 14 September Dimulai kita dulu berangkat. ya. Sambil kita nunggu dari teman-teman yang lain, kita juga ngumpulin insya Allah. Luar biasa. Kang, Yap. Adam, aku ada ini terakhir ini ya, langsungnya ditutup dengan rapid test atau kita bilangnya ini truth test ya. Tolong dijawab dengan cepat, nggak usah dipikirin dulu. Siap. Siap. Anak atau istri? Anak. Sorry ya, Bun. Bisnis atau produser? Bisnis. Adam atau solo? Adam. Solawat atau pop? Solawat. Main film atau nyanyi? Nyanyi. Jelas bro, saya Jelas, bro, ya? ngerasain bro. Hah? Saya ngerasain kan gimana jadi pesinetron pernah kan. Oh, Saya iya, Pak. 3 sinetron saya di Iya, RCTI benar. sama SCTV. Benar. Saya ngerasain bagaimana perjuangannya. Iya. Dan membuat film juga gimana. Mending kita jadi di belakang layar kan lebih enak Iya. kalau film. Terakhir Kang Dodi. Oke. Apa impian besar yang Kang Dodi ingin raih di kehidupan Kang Dodi, atau mungkin masih pencapaian lainnya, atau baik itu yang dekat atau juga yang nanti targetnya Kang Dodi ingin kayak, karena mungkin banyak juga teman-teman yang kepo lah ya gitu ya. Apa sih sebenarnya harapan Kang Dodi ke depan gitu ya, atau plannya Kang Dodi, atau nanti di akhir dari Kang Dodi itu sebenarnya apa yang kegambar dari Kang Dodi? Kalau saya sih ingin jadi seorang konten kreator yang cukup bermanfaat lah. Jangan cukup Pak, sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Iya. Sangat bermanfaat. Top number one lah. Betul, karena walaupun di ujung-ujungnya saya tetap nanti tuh ke depan kalau saya udah tua, saya harus punya pesantren. Itu ingin cerita. Pesantren konten kreator. Apa ayah Iya, Mbak Abi dulu punya cita-cita buat Iya pesantren? sama. Oh, oke. Kan nanti di akhir hayat nggak mungkin kita terus-terusan survive kan. Setuju. Kita mah tinggal ngeliatin anak-anak santri, Iya. store hafalan, indah kan. Betul. Udah gitu aja, cukup lah. Dan sekarang berjuang ya untuk mewujudkan impian itu. Apapun kondisinya, apapun profesi kita, dakwah harus tetap. Saya sebagai penyanyi ya dakwah, ya nyanyi, jadi konten kreator, Betul. bisa semuanya insya Allah. Tidak ada yang harus ini menggantikan ini nih, jadi saya sibuk ini nggak bisa dakwah, nggak bisa. Nggak kan karena dakwah itu wajib ya. Aku pernah satu meja sama Kang Dodi, Adam ya, Nata Reza, terus juga yang ada Ray gitu, minus Ray. Dan saya lihat mereka semua tuh pada hormat banget sama Kang Dodi. Ustadznya lah di Adam, betul gitu ya Kang Dodi? Jadi di antara teman-teman yang lain, basically karena saya dari pesantren, jadi teman-teman lebih menganggap saya, mendewasakan saya begitu. Iya. Lebih menganggap saya lebih dewasa dari sisi religius. Ada satu lagi terakhir nih. Aduh, aku ingin banget nih nanya. Apa? Tentang Ray. Apa benar katanya yang bantuin tuh memang teman-teman Adam? Betul, sangat betul. Dulu kan waktu kalau misalnya teman-teman cek, Hebat banget. kalau teman-teman semua cek di Q&A-nya Adam, YouTube-nya Adam, pas lagi di rumah saya itu Q&A yang pertama, Ray itu masih belum tahu dia mau sama siapa. Bahkan kita ece-ecein, udah sama haknya itu how aja, bagaimana how gitu. Padahal mah kita tuh ngejurus ke situ. Oh, dan tapi dia belum. Belum ada apa-apa dia. Sama Tapi sekali. maaf Kang Dodi, sampai ada juga katanya yang ini sih kalau yang kayak gitu bukan ta'aruf namanya ini. Kang Dodi, saya termasuk orang yang reaction dong. Saya termasuk yang ngebantah. Maksudnya itu ta'aruf itu nggak selalu maksudnya ta'aruf itu nggak kaku cuy. Ya, betul. Setuju, Santuy lah ta'aruf itu. Iya. Apalagi dengan kondisi orang mungkin dia masih belajar Islam. Dengerin lah. Si Ray itu orang yang nggak ngerti. Dinda juga. Bahkan Dinda kalau misalnya dengerin beberapa podcastnya Dinda atau misalnya Q&A-nya Dinda, vlognya Dinda itu di Ren TV, dia bilang, aku sebelum ta'aruf ini merasa bahwa sebelum ta'aruf sama Ray, merasa bahwa ta'aruf itu momok yang paling luar biasa. Takut banget aku tuh. Iya dong. Milih kucing dalam karung. Betul, belum kenal, nggak ada perasaan apa-apa awalnya. Luar biasanya. Untungnya saat itu Dinda itu teman curhatnya siapa? Wardah. Oke.
Ray teman curhatnya Adam. Pas. Jadi yang bisa saling diinikan. Semenjak Ray mulai, jadi gini, sebelum Ray ta'aruf, Ray itu memang ada komunikasi yang rame. Iya. DM-an. Betul. Wajar mereka nggak ngerti apa-apa kok. Iya benar. Dan belum masuk Adam. Belum masuk Adam. Udah masuk. Tapi kan belum ngerti. Paham. Gini aja. Dikit-dikit ya, Kalaupun misalnya udah waktu ya. masuk Adam, kita nggak mungkin dong ngasih tahu membolak-balikan hati seseorang sedikit-sedikit. Kayak misalnya Iya ngasih dong, tahu. dakwah juga dikit-dikit dong. Yoi, Betul. pakai istilahnya fikud dakwahnya ada, strategi dakwahnya. Tahapannya nggak langsung lu salah, lu nggak benar dong. Iya betul. Saya ngobrol sama Mas Wawan, manajernya Ray, sekarang manajernya Adam. Dulu Ray sebelum gabung sama Adam, sulit sholatnya. Sekarang tuh nggak pernah nggak sholat, selalu sholat. Itu Banyak kayak perubahan. positif, Dan itu perubahannya udah luar biasa. keren banget. Kang. Terus aku ngelihat dia udah mau ngaji gitu. Aku kadang misalnya ketemu sama aku tuh, Bang Dod ini gimana cara ngajinya nih? Gini caranya. Dan mau belajar. Mau belajar. Nah pas ketika Ray kita kasih tahu ya, waktu syuting adalah ceritanya gitu ya. Kalau dicek-cek, Ray, kamu kalau memang yakin sama Dinda, ya udah Bismillah, ta'aruf. Jangan dimainin perasaan hati perempuan, kata aku tuh. Terusan aja antum DM-an. Saat itu dia masih belum ngerti. Oke. Akhirnya gimana dong Bang? Aku belum mencapai ini. Dan ini. mau dia mau belajar, Mau dia belajar, mau berubah. ngedengerin semua dari teman-teman Adam. Aku kasih masukan. Advice, ya. Nata juga sama, Dito juga sama. Dia kan khawatir. Aku tuh siapa sih? Sedangkan Dinda udah kelas atas gitu ya. Iya. Sinetron yang tinggi, harganya mahal. Langsung Dito, emang aku apa? Aku Dito yang biasa-biasa aja nikah sama Anissa Cherrybelle. Bisa. Gitu. Akhirnya waktu Ini itu memang cowok-cowok kadang suka minder gitu. minder, jangan gitu lah. Tapi alhamdulillah ternyata luar biasa setelah nikah justru. Aku juga sama kan? Di mana-mana. Iya. benar. Iya, Nikah benar. sama anak direktur. Iya benar ya. Padahal aku biasa-biasa aja, rumah di kampung gitu. Iya benar. Ini Anda semuanya kayaknya punya masalah yang Betul, sama ya. betul. Tapi membuktikan bahwa ketika kita berani karena Allah berikan kemudahan yang luar biasa. Terus yang sangat saya ingat Iya, itu benar adalah juga ya. si Ray gini. Si Ray sempat bilang gini, Kang, aku khawatir ekspektasi keluarganya itu pengen ini. Ray, jangan menjustifikasi ekspektasi orang sebelum kita ketemu. Berani aja dulu, gagal nggak apa-apa. Malah dia ngomong gini, aku pengennya bawa dulu mobil Kang, aku pengen minimal lah mobil Brio, Iya, aku iya. pengen rumah. Kata aku, Ray, kalau kamu yakin pasrah sama Allah Subhanahu Wa Taala, Udah nikah lu bisa ikhtiar. dapat lebih. Lebih cuy. Iya. Dan itu dibuktikan. Waktu itu akhirnya ya udahlah, aku telepon Dinda setelah dapat wejangan yang tapi wejangannya itu benar-benar input yang bagus lah ya, bukan duniawi. Betul. Langsung malam itu ditelepon Dinda, aku pengen ketemu besok ke rumah dan ketemu sama keluarga. Tapi belum ngomongin masalah mau ta'aruf. Dan Dinda saat itu kalau misal dicek di beberapa YouTube juga, saat itu Dinda ngomong ke orang tuanya, Mah, ada teman aku yang mau kesini silaturahim dan mungkin cuman minta izin untuk berangkat karena kita tuh Adam punya program ketika Covid itu mau ngebagiin sembako. Jadi mau ngajak Dinda. Mungkin disangkanya kita mau minta izin ke orang tuanya ngajak Dinda untuk bagi-bagi sembako keluar gitu. Iya. Terus si Dinda juga ngomong gini ke orang tuanya, Mah, terus kalau misalnya nanti Ray-nya ini tuh si cowoknya ini ngejurus-jurus ke pernikahan, pokoknya nggak mau, tolak. Oh iya. Yoi, sampai begitu bro. Sampai begitu Dinda ngomong gitu. Iya. Tapi kan Allah yang maha membolak-balikan hati cuy. Wih, mantap. Masuk datang luar biasa dong. Saya tuh pas ketika ketemu sama orang tuanya, welcome banget. Iya. Saya Humble, termasuk yang bersaksi keluarganya Dinda tuh orang-orang baik. Insya Allah. Karena pas ketika datang tuh kita udah di humble, orangnya baik. Sangat banget ya. Baiklah orangnya begitu ya. Kemudian ketika kita ngobrol, yang saya ingat itu pas udah ngalor ngidul sampai 2 jam, sampai nggak jadi ngebagiin sembako coba. Saking nikmatnya kita ngobrol sama keluarganya. Bahkan ibunya bilang, ketika ada temannya Dinda datang, mama sama kakak-kakak ini hanya halo, langsung Beda. masuk lagi ke rumah, ke kamarnya ke kamar masing-masing. Cuman hanya sekedar say hello doang. Oke. Tapi Habis itu ketika ada Adam, full bro, dari pertama sampai terakhir pulang tuh artinya ada. kagum, ada ketertarikan di sana. Jadi, Chemistry-nya dapat. karena memang kita udah setting waktu itu. Boleh kok nyeting Iya. dalam kebaikan. Betul. Saat itu kan maaf ya, bukan berarti mengatakan bahwa kalau misalnya nggak ada Adam kemudian Ray nggak jadi ya. Betul. Tapi saat itu Qadarullah emang kayak gitu. Qadarullah memang kayak gitu. Ray kan memang belum dipandang sebagai orang yang soleh banget gitu. Kemudian waktu itu ngebawa Adam. Tapi sahabat-sahabatnya baik. Begitu akhirnya
Orang kan melihatnya begitu ya. Adamnya Adamnya, iya. begitu. Ini punya lingkungan yang positif. Positif gitu. Makanya sampai sekarang Bahkan juga- katanya Kang Dodi juga jadi imam. iya, makanya kita udah setting, Kang. Oke. Sorry ya Dinda, ini kita memang sudah ngobrol, Dinda dan keluarganya kita ngobrol bahwa kata Nata, Bang Dodi kita setting ya. Maksudnya settingnya bukan Kita untuk bantu. kita, misalnya bukan settingan yang aneh-aneh ya. Betul. Oke, Kang Dodi nanti pas ketika kesana jadi imam. Yang komat Ray. Aku yang ngomong. Oke, siap. Dito Sempurna nanti Anda ini. yang nguatkan Iya. bahwa Dito itu kan juga punya pengalaman Saya yang juga hampir sama wis, gitu. Mantap ya. Dan itu udah ketika datang kita buka dulu waktu itu buka puasa, sholat, udah sesuai dengan strategi kita. Dan orang tuanya sampai begini, aku selama ini ketika ada keluarga temannya Dinda nggak sampai begini, kok selama kalian itu enak gitu ngobrol sama kalian itu. Bahkan kakak-kakaknya turun dong, yang dari atas dari kamarnya turun ke bawah terus bilang, iya bang, gue juga sama, selama ini nggak pernah kayak gini. Terus pas ketika ngomong dari manajer kita, Mas Wawan ya, kita kesini pengennya mengajukan ta'aruf. Terus pada kaget dong. Terus Nata ngomong lagi, iya bunda, kita punya niat baik, Ray pengen mengajukan ta'aruf sama Dinda. Si Dindanya ada di situ ya? Ada. ya? Dindanya diem, malu, dia diem aja. Karena kan Nata udah ngomong. sebenarnya. Tapi mamanya nggak bisa ngomong apa-apa. Oke. Cuman ngomong apa coba? Kalau mama sih yes, gile nggak tuh? Mamanya udah kena tuh hatinya ya. Bang Eki, termasuk abang yang paling dekat sama Adam, Bang Eki yang kemarin baru nikah, yang dilewatin sama Dinda. Oh iya ya. Bang Eki gimana? Kata mama. Mamanya bilang ngomong, abang juga sih yes. Gile nggak tuh? Dapat 2 yes dari keluarganya. Dan itu berat, 2 yang berat menurut saya. Ada satu lagi abangnya, satu lagi siapa aneh lupa lagi. Karena namanya. kan dilangkahin kan. Abangnya satu lagi yang udah nikah. Abang gimana bang yang satu lagi? Kalau abang 50-50. Tapi abang melihat ini tuh nilai plus. Ray berani begini. Gitu bro. Luar biasa lah perjuangannya. Luar biasa Kang Dodi Daetullah. Ini nih podcast asik banget ya, karena langsung dengan ketuanya dari Adam gitu. Anda dibilangnya ketua ya? Teman-teman menganggap Apa? saya sebagai Sesepuh? leader. Ya. Oke, Kang Dodi Daetullah luar biasa. Saya udah ada lebih dari 1 jam ngobrol sama Kang Dodi karena ini bronya saya, sahabat saya juga. Kita juga buat film ya Kang ya, Sakura yang terpilih ya. Ini produsernya Pak. Harus nonton nih. Udah pada nonton belum? Harus ya. Jangan lupa follow Instagramnya Sakura yang terpilih ya. Baik Kang Dodi, mudah-mudahan makin berkah. Jangan lupa teman-teman, tadi boleh dilihatin lagi Kang Dodi, Mahar Ar-Rahman ini akan jadi door prize buat teman-teman semua. Caranya dengan follow Instagramnya Kang Dodi ya, terus juga TikToknya, terus juga YouTube-nya, subscribe. Dan jangan lupa di komen di sini di titik mana di sharing kita yang paling kamu sukain ya. Oke, makasih banyak sekali lagi buat teman-teman semua. Hatur nuhun Kang Dodi Daetullah, makin berkah Adamnya, makin berkah bisnisnya, anaknya jadi anak yang soleh-solehan. Saya Steve Ronholi dan Kang Dodi Daetullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.